Selamat sore Ibu dan selamat sore teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Yutriani Kevi dari Prodi PPN tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya tentang biologi sel, andrologi dasar, genetika manusia, kromosom manusia, kelainan seks pada manusia, dan kelainan metabolik. Yang pertama, andrologi dasar. Nomor 1, wanita usia 50 tahun mengeluh sakit perut kanan atas yang menjalar ke bahu sejak 2 jam yang lalu. Sakit dirasakan terutama setelah memakan jeroan. T besar, B besar berbanding 160 cm, B besar berbanding 57 kg. Pemeriksaan penunjang yang tepat untuk selanjutnya dilakukan adalah A. BNO, B. USG abdomen, C. Amilase lipase, D. MRI. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban option B, yaitu USG abdomen. Penjelasan, USG adalah prosedur pilihan dalam mengidentifikasi satu empedu, dapat mengidentifikasi batik sekecil 2 mm dengan sensitivitas 95%, non-invasif tepat, bab C-D, tidak memiliki radiasi ion BNO untuk melihat batu di seluruh kemih. Jadi jawaban yang benar adalah B, karena jawaban B merupakan jawaban yang benar untuk soal di atas. Dari jawaban A, C, dan D itu merupakan jawaban yang salah karena tidak termasuk di dalam jawaban di atas. Nomor 2, T besar N kecil kali 70 tahun datang dengan keluhan buang air besar berdarah sejak 3 bulan yang lalu. Berat badan pasien cenderung turun, badan terasa lemas, dan perut sering kembung. Pada pemeriksaan andrologis ditemukan gambaran apliker. Diagnosis pada pasien ini adalah A. Kolitis ulceratif, B. Divertikulitis, D. Adenokarsinoma kolon, D. Karsinoma gasten, E. Keganasan pankreas. Jawabannya adalah C, yaitu adenokarsinoma kolon. Penjelasan, kolitis ulceratif yaitu diare kronik berdarah, kolonoskopi, patchi, ulkus, skip lesion, tenesmus, gambaran lipiden, divertikulus yaitu nyeri perut kiri bawah, diare berdarah, komplikasi fistula, kolefesial, dan pencumatura. Karsinoma gaster yaitu penurunan berat badan, nyeri epigastrium kronik, signen wrinkle. Ganasan pankreas yaitu paling senior, tumor kaput pankreas menimbulkan kolestatis massa di regio epigastrium, adenokarsinoma. Jadi jawaban yang benar adalah C, karena C merupakan penjelasan dalam soal di atas, sedangkan jawaban A, B, dan E tidak termasuk dalam jawaban di atas karena tidak termasuk dalam penjelasan. Nomor 3, seorang wanita 45 tahun datang dengan keluhan nyeri perut. Pasien disarankan foto ronsen abdomen polos 3 posisi. Bagaimana posisi yang disarankan? A. Supine tegak lateral decubitus prone, B. Supine tegak lateral decubitus, C. Supine prone lateral decubitus, D. Supine prone tegak, E. Tegak lateral decubitus. Jadi jawabannya adalah B, yaitu supine tegak dan lateral decubitus. Pembahasannya, foto polos abdomen 3 posisi yaitu posisi tidur atau supine untuk melihat distribusi usus peritoneal. Ada tidaknya penjelaran posisi LLD untuk melihat air fluid level dan kemungkinan perforasi usus. Posisi di tengah duduk atau tegak untuk melihat kemungkinan adanya air fluid level dan step ladder aprehensi. Jadi jawaban yang benar adalah B, karena B merupakan penjelasan soal di atas, sedangkan jawaban A, C, dan E merupakan jawaban salah karena tidak termasuk dalam jawaban di atas.
Yang keempat, seorang pria 56 tahun datang dengan keluhan nyeri pada lutut kanan. Pasien mengeluh kaku terutama pada pagi hari, terdapat krepitas dan bengkak. Riwayat pengobatan sebelumnya tidak ada. Kemudian dokter melakukan foto ronsen. Apa kemungkinan diagnosis pasien tersebut? A. Osteoartritis derajat 1. Yang kedua, osteoartritis derajat 2. Yang ketiga, osteoartritis derajat 3, yang keempat, osteoartritis derajat 4, yang kelima, rheumatoid arthritis. Jawabannya adalah B. Osteoartritis 2. Pembahasan osteoartritis sendi lutut merupakan gangguan dari persendian diartrodial yang dicirikan oleh fragmentasi dan terbelah-belahnya kartilago persendian. Lesi permukaan ini disusul oleh proses pemusnahan kartilago secara progresif melalui sela-sela yang timbul akibat proses degenerasi fibral pada kartilago. Caranya sinovial dipenetrasikan ke dalam tulang di bawah lapisan kartilago yang akan menghasilkan kista-kista. Kartilago yang sudah hancur mengakibatkan sela persendian menjadi sempit. Di samping itu, tulang bereaksi terhadap resi kartilago yaitu dengan pembentukan tulang baru yang menonjol pada tepi persendian. Jadi jawaban yang benar adalah option B, karena option B merupakan penjelasan dalam soal di atas. Sedangkan option A, C, D, dan E merupakan option salah karena tidak termasuk dalam penjelasan di atas. Yang berikut, genetika manusia. Yang pertama, Pak Marianto menghilangkan galur murni kacang kapri berbiji bulat warna kuning, B besar, B besar, K besar, K besar, dan biji keriput berwarna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Persilangan dilakukan sampai mendapat keturunan F2 menghasilkan biji sejumlah 3.200 buah. Secara berurutan jumlah biji bulat warna kuning dan biji keriput warna hijau adalah A 20 dan 200 dan 600, B 600 dan 200, C 200 dan 1200, D 1800 dan 200, E 200 dan 1800. Dari soal diketahui bahwa P1 berbanding B besar, K besar, K besar disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, atau bulat kuning, bulat hijau. G berbanding B besar, K besar, B kecil, K kecil. F1-nya berbanding B besar, B kecil, K besar, kecil, atau bulat kuning. P2 berbanding B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. G dibandingkan B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil disilangkan dengan B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil. F2 berbanding 3.200 buah. Keterangan B besar berbanding bulat, B besar B kecil berbanding bulat, B besar B kecil berbanding keriput, K besar berbanding kuning, K besar K kecil berbanding kuning, dan K besar K kecil berbanding hijau. F2 sama dengan bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau. Jadi jawabannya itu 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1, yaitu 1.800 berbanding 600 berbanding 600 berbanding 200. Jadi jumlah biji bulat warna kuning dan biji keriput warna hijau adalah 1.800 dan 200. Jadi jawaban yang benar adalah D, karena jawaban A, B, C, dan E tidak termasuk dalam penjelasan di atas. Yang kedua, pada penyilangan bunga Linaria marroncana, bunga merah, atau A besar, B kecil,
A besar, A kecil, B kecil dengan bunga putih A kecil, B besar, menghasilkan bunga ungu atau A besar, A kecil, B besar, B kecil. Apabila F1 disilangkan dengan bunga merah atau A besar, A kecil, B kecil, berapakah rasio fenotip F2-nya antara ungu, putih, dan merah? A 3:2, 3:2:3, B 9:4:3, C 6:2:8, D 12:3:1, E 9:3:4. Jawabannya A. Dari soal diketahui bahwa P1 sama dengan A besar, A kecil, B kecil atau merah disilangkan dengan A kecil, B besar atau putih. G sama dengan A besar, B kecil, B besar. F1 sama dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil atau ungu. P2 sama dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil atau ungu disilangkan dengan A besar, A kecil, B kecil atau merah. G-nya sama dengan A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B kecil, besar, A kecil, B kecil, disilangkan dengan A besar, B kecil, A kecil, B kecil. F2-nya sama dengan ungu, putih, dan merah, yaitu 3:2. Jadi jawaban yang benar adalah A karena termasuk dalam penjelasan di atas, sedangkan jawaban yang salah adalah B, C, D, dan E karena tidak termasuk dalam penjelasan di atas. Yang ketiga, Yang ketiga, 15 bersaudara kandung terdiri atas 5 wanita dan 10 pria. Ke-10 pria pada keluarga tersebut mengalami kelainan pada salah satu anggota badannya, sedangkan kelima wanitanya normal. Kelainan tersebut disebabkan oleh faktor genetika akibat peristiwa A. Pindah silang, B. Pautan seks, C. Kripotemeri, D. Gagal berpisah, E. Epistatis. Jawaban B. Penjelasannya yaitu tampak pada soal yang mengalami kelainan hanya seluruh anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan wanita tidak mengalami kelainan. Berarti gen yang terpaut pada gonosom Y, pautan seks merupakan gen yang terpaut pada kromosom kelainan atau gonosom. Jadi jawaban yang benar adalah B karena jawaban B merupakan penjelasan di atas, sedangkan jawaban yang salah adalah A, C, dan E karena mereka bukan merupakan penjelasan di atas, makanya mereka adalah jawaban yang salah. Yang keempat, perkawinan lalat bunga warna abu-abu sayap panjang dengan lalat buah warna hitam sayap pendek memperoleh keturunan lalat buah dengan fenotip warna abu-abu sayap panjang dan warna hitam sayap pendek. Keadaan demikian dapat terjadi karena adanya peristiwa A. Dominansi, B. Gagal berpisah, C. Gen terikat sempurna, D. Gen terikat tak sempurna, E. Epistatis. Jawaban C. Misalkan abu-abu sama dengan A besar, hitam sama dengan A kecil, sayap panjang sama dengan P besar, sayap pendek sama dengan P kecil. P berbanding lalat buah warna abu-abu sayap panjang atau A besar, A kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan lalat buah warna hitam sayap pendek atau A kecil, P kecil, P kecil. F-nya berbanding A besar, A kecil, P besar, P kecil sama dengan abu-abu sayap panjang. A besar, A kecil, P kecil sama dengan abu-abu sayap pendek. A kecil, P besar, P kecil sama dengan hitam sayap panjang. A kecil, P kecil, hitam sayap pendek. Jadi jawaban yang benar C karena jawaban C merupakan penjelasan di atas, sedangkan jawaban A, B, dan E merupakan jawaban salah karena tidak termasuk
dalam jawaban di atas. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban option C. Yang kelima, pada suatu daerah dengan 10.000 penduduk terdapat 4% warna albino, maka perbandingan jumlah orang yang berkulit normal, homozigot dan heterozigot secara berurutan adalah A. 6.400 dan 1.600, B. 6.400 dan 3.200, C. 1.600 dan 400, D. 3.200 dan 1.600, E. 3.200 dan 400. Jawaban benar itu B. 6.400 dan 3.200. Diketahui jumlah penduduk sama dengan 10.000, jumlah warga sama dengan albino A kecil sama dengan 4%. Ditanya penduduk normal, heterozigot, A besar dan heterozigot A besar A kecil. Dijawab frekuensi genotif A kecil sama dengan 4%, frekuensi gen A kecil sama dengan 0,2, hukum Hertz-Weinberg. Keseimbangan frekuensi gen berbanding A ditambah A sama dengan 1, maka A sama dengan 1,02 sama dengan 0,2. Keseimbangan frekuensi genotif berbanding A besar tambah 2 A besar A kecil ditambah A kecil sama dengan 1. Maka jumlah penduduk normal homozigot A besar berbanding 0,8 kali 10.000 sama dengan 6.400. Jumlah penduduk normal heterozigot atau A besar A kecil berbanding 2 kali 0,8 kali 0,2 kali 10.000 sama dengan 3.200. Yang ketiga, biologi sel. Yang pertama, air yang jernih bila diberi warna akan berubah menjadi berwarna sesuai dengan pewarna yang dimasukkan ke dalam air tersebut. Kejadian tersebut merupakan peristiwa A. Osmosis, B. Plasmolisis, C. Difusi, D. Transportasi aktif, D. MBCC. Jawabannya itu C. Difusi. Penjelasan, pewarna yang dimasukkan ke dalam air jernih, kemudian air jernih tersebut berubah sesuai dengan pewarna tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya perpindahan zat dengan konsentrasi atau pewarna menuju konsentrasi yang rendah. Jadi jawaban yang benar adalah option C, karena option C merupakan penjelasan dalam soal di atas, sedangkan jawaban A, B, dan E merupakan option yang salah karena tidak termasuk dalam penjelasan soal di atas. Yang kedua, jika kepekatan cairan di luar dan di dalam sel relatif sama sehingga kondisi sel akan tetap. Keadaan ini dinamakan A. Isotonis, B. Hipotonis, C. Hipertonis, D. MBC, E. Osmosis. Jawabannya A, yaitu isotonis. Pembahasan, isotonis jika kepekaan cairan di luar dan di dalam sel relatif sama. Hipotonis jika kepekaan cairan di dalam sel rendah daripada di luar sel sehingga menyebabkan air masuk ke dalam sel dan mengakibatkan sel mengembung atau lebih besar dari ukuran normal. Hipertonis jika kepekaan cairan di dalam sel lebih tinggi dibandingkan dengan di luar sel sehingga menyebabkan air keluar sel dan mengakibatkan sel menjadi mengkerut. Sedangkan MBCC merupakan proses merembesnya air masuk ke dalam biji. Jadi jawaban yang benar adalah option A, karena option A adalah jawaban yang tepat dalam penjelasan soal di atas, sedangkan jawaban B, C, dan E merupakan jawaban salah satu jawaban yang tidak termasuk dalam penjelasan di atas. Yang ketiga, mitokondria merupakan organel yang memiliki membran rangkap krista dan matriks. Fungsi matriks adalah A. Tempat terjadinya respirasi, B. Tempat sintesis protein, C. Sintesis lipid, D. Metabolisme karbohidrat, E. Oksidasi asam lemak dan katabolisme asetilkoenzim. Jawabannya E. Oksidasi asam dan katabolisme asetilkoenzim.
merupakan mitokondria. Organel penghasil energi mitokondria memiliki struktur membran rangkap, krista, dan matriks. Membran rangkap terdiri dari membran luar dan dalam. Membran luar berfungsi melindungi organel krista, merupakan struktur lipatan membran dalam yang berfungsi memperluas penyerapan oksigen. Sementara itu, matriks merupakan tempat berlangsungnya oksidasi asam lemak dan katabolisme asetil koenzim. Jadi jawaban yang benar adalah opsi E, karena opsi E merupakan penjelasan jawaban di atas, sedangkan opsi A, B, C, dan D merupakan opsi yang salah karena tidak termasuk dalam penjelasan di atas. Yang keempat, mekanisme keluarnya molekul dari dalam sel dinamakan A. Endositosis, B. Ekositosis, C. Pinositosis, D. Fagositosis, E. Hipertosis. Jawabannya itu B, yaitu ekositosis. Pembahasan, ekositosis merupakan mekanisme keluarnya molekul dari dalam sel. Endositosis merupakan mekanisme masuknya molekul ke dalam sel. Pinositosis merupakan masuknya molekul ke dalam sel yang bentuknya cairan. Fagositosis adalah masuknya molekul ke dalam sel yang mangsanya zat padat. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B, karena opsi B merupakan jawaban yang terdapat dalam penjelasan soal di atas. Sedangkan jawaban yang salah adalah A, C, dan E merupakan jawaban yang salah karena tidak termasuk dalam penjelasan soal di atas. Yang berikut, kromosom manusia. Pertama, jika seorang kelebihan kromosom seks Y dengan susunan kariotip 47 XYY, dia akan menderita A. Sindrom Down, B. Sindrom Patau, C. Sindrom Jebox, D. Sindrom Klinefelter, E. Sindrom Turner. Jawabannya C. Sindrom Jebox. Pembahasan sindrom Down atau trisomi kromosom nomor 21, sindrom Patau, trisomi kromosom 1, sindrom Klinefelter, trisomi kromosom X pada laki-laki 47, XXY, sindrom Turner, monosomi kromosom X pada wanita 45, X0. Yang kedua, kromosom sel somatik wanita normal terdiri atas A. 44 autosom dan 1 kromosom X, B. 22 pasang autosom dan 1 kromosom X, C. 23 pasang autosom dan 1 pasang kromosom, D. 44 autosom dan 1 pasang kromosom X, E. 22 autosom dan 1 pasang kromosom X. Jawabannya D. 44 autosom dan 1 pasang kromosom X. Pembahasan, pada determinasi seks atau penentuan jenis kelamin yang mengikuti pola XY, maka kromosom sel somatik wanita normal adalah 44 autosom dan sepasang kromosom X atau 22 pasang autosom dan sepasang kromosom X. Kromosom sel somatik pria normal adalah 44 autosom dan kromosom seks XY atau 22 pasang autosom dan kromosom seks XY. Yang ketiga, bagian dari kromosom yang di dalamnya tidak terdapat gen dan tidak menyerap warna adalah A. Kromatid, B. Kromomer, C. Kromonema, D. Lengan, E. Sentromer. Jawabannya itu E. Sentromer. Pembahasan, pada lengan kromosom ditemukan kromonema yang berisi DNA yang merupakan senyawa organik sehingga diwarnai cat pewarna itu bisa diserap. Sentromer tidak mengandung gen. Sentromer itu yang membagi lengan kromosom menjadi dua. Ada yang membagi sama panjang, namun juga ada yang tidak sama, sentris, submetasentris, akrosentris, dan telosentris. Sentromer terdapat kinetokor yang digunakan untuk tempat menempelnya benang Schwindel yang digunakan dalam proses pembelahan sel. Yang keempat, individu yang memiliki jumlah kromosom 46 terdapat pada A. Kuda, B. Manusia, C. Sapi, D. Lalat, E. Simpanse. Jawabannya itu B. Manusia. Pembahasan, jumlah kromosom untuk masing-masing jenis organisme berbeda-beda. Contoh, manusia 46, kuda 64, lalat
buah 8, simpanse 48, dan kucing 38. Yang kelima, pada Drosophila sp, mata merah dominan terhadap putih. Gen yang bertanggung jawab warna mata terpaut kromosom XX. Jika disilangkan lalat betina maka dengan jantan maka putih, lalu antar keturunannya disilangkan dengan sesamanya, maka akan dihasilkan keturunan A. 50% pria mata merah, 25% wanita mata putih, wanita 25% mata merah. B. 50% pria mata merah, 50% wanita mata putih. C. 75% pria mata merah, 25% wanita mata putih. D. 25% pria mata merah, 25% pria mata putih, 25% wanita mata merah, 25% wanita mata putih. E. 25% pria mata merah, 25% pria mata putih, 50% wanita mata putih. Jawabannya A. 50% pria mata merah, 25% wanita mata putih, wanita 25% mata merah. Pembahasan P pria XM dikali wanita XY. F1 XMX kali XMY. F2 pria merah atau XM dan XMX sama dengan 50%. Wanita merah atau XMY sama dengan 25%. Wanita putih atau XY sama dengan 25%. Kelainan metabolik. Yang pertama, salah satu hal yang terjadi pada proses kelainan adalah penyusunan senyawa yang sederhana menjadi lebih kompleks. Proses tersebut dinamakan A. Respirasi, B. Anabolisme, C. Katabolisme, D. Disimilasi, E. Dekomposisi. Jawabannya itu B. Anabolisme. Pembahasan anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Yang kedua, daging yang dibekukan dalam lemari es tidak membusuk. Kejadian ini dapat dijelaskan sebagai A. Daging tersebut tidak mengalami metabolisme. B. Di dalam lemari es tidak berlangsung respirasi aerobik. C. Pada suhu rendah enzim mikroorganisme pembusuk tidak bekerja. D. Di dalam lemari es tidak ada cahaya. E. Di dalam lemari es tidak ada O2. Jawabannya itu C. Pada suhu rendah enzim mikroorganisme pembusuk tidak bekerja. Pembahasan, seperti yang telah kita ketahui, kerja enzim dipengaruhi lingkungan. Pada suhu rendah, misalnya 0 derajat Celcius, akan di bawahnya pada lemari es bersifat non-aktif, tapi tidak rusak, sehingga di dalam kulkas daging tidak busuk. Enzim baru dapat bekerja optimal pada suhu 30 derajat Celcius. Yang ketiga, enzim memiliki sifat sebagai berikut kecuali A. Berperan sebagai biokatalisator, B. Bekerja pada suhu dan pH tertentu, C. Kerjanya dipengaruhi oleh ketersediaan air, D. Terjadi dari zat protein, E. Setiap enzim dapat bekerja untuk sebagai zat. Jawabannya E, yaitu setiap enzim dapat bekerja untuk setiap zat. Pembahasan, berperan sebagai biokatalisator, bekerja pada suhu tertentu, bekerja pada pH tertentu, bekerja spesifik atau khas. Jadi setiap enzim hanya bekerja untuk satu substan. Enzim merupakan biokatalisator pada proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Yang keempat, enzim yang dipakai pada proses sintesis untuk menghasilkan energi dalam sel adalah A. Koenzim, B. Haloenzim, D. Endoenzim, D. Exoenzim, E. Epoenzim. Jawabannya itu B. Haloenzim. Pembahasan, endoenzim adalah enzim yang bekerja di dalam sel. Koenzim adalah enzim yang terdiri dari bahan organik yang berdiri sendiri. Apoenzim adalah enzim yang tersusun atas protein aktif.
holoenzim adalah opoenzim dan koenzim yang bersatu. Eksoenzim adalah enzim yang bekerja di luar sel. Yang kelima, enzim mempunyai sifat-sifat berikut kecuali A. Sifatnya sama dengan sifat protein pada umumnya. B. Bekerja baik ekstra maupun intraseluler. C. Banyak dihasilkan organel mitokondria. D. Hanya bekerja pada substan tertentu yang sesuai. E. Oleh enzim, segala proses kimia berjalan hemat, cepat, dan memerlukan sedikit energi. Jawabannya itu C. Banyak dihasilkan organel mitokondria. Pembahasan karakteristik enzim sifatnya sama dengan sifat protein pada umumnya, dapat bekerja di dalam atau di luar sel, hanya bekerja pada substan tertentu, mempercepat reaksi kimia dan memerlukan sedikit energi. Enzim umumnya dihasilkan oleh ribosom. Yang berikut, kelainan seks pada manusia. Yang pertama, apabila di dalam sel tubuh manusia pada sel kelaminnya terdapat kromosom tubuh dan juga kromosom seks, maka ovum pada manusia tersebut sebanyak? Jawab, sebanyak 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 1 kromosom X atau kromosom seks. Karena dalam menentukan suatu jenis kelamin atau determinasi seks, maka akan terjadi autosom dan juga kromosom seks. Yang kedua, kulit normal dan juga penglihatan yang normal dimiliki oleh seorang wanita, maka kemungkinan besar akan menghasilkan keturunan seseorang anak laki-laki yang albino dan juga buta warna. Maka gen diwarisi oleh anak tersebut yaitu? Jawaban, apabila seorang wanita yang memiliki kulit normal serta penglihatan yang juga normal, maka akan memiliki anak laki-laki yang albino dan buta warna, yang mana anak laki-laki tersebut akan memiliki gen P1 yaitu A besar A kecil, X besar X besar, C kecil B kecil atau normal karier dengan A besar A kecil, X besar Y kecil atau normal, maka F1 laki-laki A kecil X besar C kecil B kecil Y besar yaitu albino serta buta warna. Yang ketiga, Apabila kuning merupakan warna yang muncul pada bulu kucing karena adanya gen K, karena gennya dominan dengan bulu coklat K kecil, maka perkawinan pada 2 ekor kucing akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan kuning banding coklat masing-masing berbanding 1 berbanding 1. Dengan adanya data tersebut, dapat diperoleh genotip dari kedua induk kucing yang masing-masingnya adalah. Jawaban, pada seekor kucing diketahui bahwa K besar merupakan gen kuning dan K kecil merupakan coklat, menghasilkan keturunan pertama atau P1 yaitu K besar K kecil atau kuning dengan K kecil atau coklat. Yang keempat, perkawinan dengan keturunan pertama dengan salah satu induk homozigot yang resesif akan disebut dengan. Jawaban, sesuatu yang akan hubungannya dengan sindrom Down adalah akibat terjadinya karena ada crossing over, tidak dapat memperoleh keturunan, diperkelompokkan dalam mutasi gen. Adanya kelainan yang terdapat pada autosom pada nomor 21, mempunyai jumlah kromosom sebanyak 47, hitungan kromosomnya yang ada dalam sel somatik pada laki-laki sebanyak 45 autosom dengan XY, sedangkan pada perempuan terdapat 45 autosom dengan kromosom seks XX. Yang kelima, apabila seorang laki-laki dengan penglihatan normal menikah dengan seorang wanita yang buta warna heterozigot, maka keturunan anak perempuan yang menderita buta warna kemungkinan sebanyak. Jawaban, ciri-ciri dari seseorang yang mengalami sindrom Klinefelter yaitu disebabkan oleh adanya non-dyssynchrony, yaitu jumlah kromosomnya terdapat 47 kromosom, jenis kelamin laki-laki, perhitungan kromosomnya yaitu 4 kromosom A dan dengan XXY serta tubuh yang abnormal dengan tinggi yang jakung. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan materi dalam penjelasan saya. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore Ibu dan selamat sore teman-teman.